Bab 1269. Kultivator pedang itu. Mile Ye dan Adelina Ye melihat ke pintu itu, lalu Mile Ye berkata dengan pelan, "Apakah pihak lawan ingin kita masuk?" Adelina Ye mengangguk. Mile Ye tersenyum, "Baiklah, ayo kita masuk." Selesai bicara, dia berjalan ke arah yang jauh. Adelina Ye melirik Mile Ye sekilas, lalu dia juga mengikutinya. Tak lama kemudian, Mile Ye dan Adelina Ye masuk melalui pintu. Di dalam pintu, ada dunia lain. Setelah masuk, mereka langsung datang ke sebuah pulau kecil. Di sekitar pulau kecil ada laut yang tak terbatas. Dan tidak jauh di depan mereka, ada seorang tetua berbaju putih sedang duduk. Di hadapan tetua berbaju putih ada papan catur. Ketika melihat Mile Ye dan Adelina Ye, tetua berbaju putih tersenyum, "Selamat." Mile Ye sedikit menunduk untuk memberi hormat. "Apa maksud senior mengucapkan selamat?" Tetua berbaju putih tersenyum, "Kamu sudah menemukan jalanmu sendiri." Mile Ye berkata dengan serius, "Apakah jalan berbatu itu dibuat oleh senior?" Tetua berbaju putih mengangguk, "Awalnya aku ingin menemukan penerus untuk diriku sendiri, tapi sayangnya, setelah menunggu ribuan tahun, aku tidak menemukannya. Akhirnya datang seseorang yang cukup baik, tapi juga sudah memiliki jalannya sendiri." Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepala sambil tersenyum, "Tuhan sedang mempermainkanku." Mile Ye meragu sebentar, kemudian berkata, "Aku juga bisa menjadi penerus senior." Tetua berbaju putih tertawa, "Tidak bisa lagi. Karena kamu sudah memiliki jalanmu sendiri, dari sudut pandang tertentu, kamu dan aku adalah saudara seperjuangan." Mile Ye terdiam. Tetua berbaju putih tiba-tiba melihat ke Adelina Ye yang berada di samping Mile Ye. "Gadis ini juga lumayan, tapi sayangnya, dia bukan orang dari dunia kita. Selain itu, asal-usul gadis ini juga tidak biasa." Adelina Ye melirik tetua berbaju putih sekilas, tapi tidak mengatakan apa-apa. Mile Ye berkata, "Apakah senior tahu dia berasal dari mana?" Tetua berbaju putih tersenyum, "Kamu tidak tahu." Mile Ye menggelengkan kepalanya, "Dia tidak memberitahuku." Tetua berbaju putih tersenyum tipis, "Kalau begitu aku tidak akan ikut campur." Mile Ye. Tetua berbaju putih berkata pelan, "Ayo duduk, mari kita berbincang." Mile Ye meragu sejenak, lalu berjalan menuju tetua berbaju putih dan duduk di hadapannya. Tetua berbaju putih melihat ke langit, lalu berkata pelan, "Kalian datang karena kitab Taoisme itu, bukan?" Mile Ye mengangguk. Tetua berbaju putih tersenyum, lalu dia mengeluarkan satu gulungan kertas hitam dan diletakkan di atas papan catur. Ketika melihat gulungan kertas hitam itu, mata Adelina Ye yang berada di samping segera menyipit. Mile Ye melihat ke gulungan kertas hitam itu, "Ini kitab Taoisme." Tetua berbaju putih mengangguk, "Kitab Taoisme total ada 9 halaman. Satu halaman adalah satu gulungan. Ini adalah gulungan ketiga, yaitu perubahan." Mile Ye melihat ke tetua berbaju putih, "Perubahan." Tetua berbaju putih mengangguk, "Semua hal di dunia ini, baik hidup ataupun mati, semuanya tergantung pada perubahan. Jadi, bukan hanya semua hal memiliki fenomena hidup, tua, sakit dan mati, pegunungan dan dunia ini juga mengalami peningkatan dan penurunan. Pikiran manusia juga memiliki perubahan, ada gembira, marah, sedih, takut dan terkejut. Musim juga berubah mulai dari musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, terus berubah tanpa henti. Dengan kata lain, semua hal tidak ada yang abadi, selalu berubah seiring berjalannya waktu. Yang berlalu sudah berlalu, yang belum berlalu belum pergi, yang sekarang sudah berubah, dan semua perubahan ini terus berlangsung, hidup dan mati, semuanya mengalami perubahan.
Setelah mengatakan itu, tetua berbaju putih menatap Mileye, lalu tersenyum tipis. Dengan kata lain, tidak ada hal di alam semesta yang diam, semuanya bergerak, itu adalah perubahan. Dan karena adanya perubahan inilah, semua hal di dunia ini memiliki makna. Mileye terdiam. Adelina Ye yang berdiri di samping tiba-tiba berkata, apakah perubahan bisa dikendalikan? Tetua berbaju putih melihat Adelina Ye, lalu tersenyum, bisa. Pepatah mengatakan, manusia bisa mengendalikan takdir, meskipun ucapan ini tidak sepenuhnya benar, itu juga tidak mustahil. Adelina Ye terdiam. Tetua berbaju putih melihat ke Mileye, Tao pedangmu sudah berubah menjadi Tao pedang baru, tapi kamu harus mengerti, bukan hanya Tao pedang yang bisa berubah, hidup tidak abadi, semua hal di dunia ada perubahan. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini, aku menyadari sesuatu, yaitu hidup tidak abadi, meskipun kita tidak bisa mengubah dunia ini, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Setelah mengubah diri kita sendiri, kita bisa mengubah dunia. Kalau kita tidak mengubah diri kita sendiri, kita akan diubah oleh dunia. Dan perubahan ini bisa membuat hidupmu menjadi buruk, tapi juga bisa membuat hidupmu menjadi lebih baik. Itu bukan tergantung pada perubahan, melainkan tergantung pada diri kita sendiri. Orang yang giat biasanya tidak akan berakhir dengan terlalu buruk. Mileye berkata dengan serius, senior harusnya bisa melihat penyebab bencana di tubuhku, bukan? Tetua berbaju putih mengangguk, bisa. Mileye melihat ke arah tetua berbaju putih. Tetua berbaju putih tersenyum tipis, sebenarnya kamu sudah mulai berubah. Setelah mendengar ini, Mileye sedikit terkejut. Segera, dia menundukkan kepala, aku mengerti. Penyebab bencana. Dahulu, Mileye sama sekali tidak tahu apa itu penyebab bencana, dia hanya bisa dikendalikan dan diatur oleh orang lain. Namun sekarang, dia sudah bisa berubah. Seperti saat ini, meskipun bertemu dengan Adelina Ye karena penyebab bencana, dia juga datang ke tempat ini karena Adelina Ye memerobos Tao pedang dan menjadi lebih kuat. Seperti yang dikatakan oleh kitab Taoisme ini, tidak ada yang pasti dalam dunia, seringkali bahkan hal buruk bisa berubah menjadi hal baik. Ini tergantung pada bagaimana kita memilih. Sebaliknya, seringkali hal baik juga bisa berubah menjadi hal buruk. Inilah yang disebut perubahan. Perubahan tidak terletak pada Tiandao, melainkan pada diri sendiri. Perubahan adalah hukum alam yang sebenarnya, tapi juga hukum kehidupan yang sebenarnya, dan manusia dapat mengendalikannya. Di depan Mileye, ada keraguan dalam mata tetua berbaju putih. Anak muda, kamu lebih baik daripadaku saat muda. Mileye segera berkata, senior sudah terlalu memujiku. Tetua berbaju putih tertawa, kamu memang lebih baik dariku. Waktu itu aku terlalu terpaku pada kitab Taoisme ini. Sebenarnya, kitab Taoisme ini adalah jalan yang sudah ditempuh orang lain. Tapi meskipun tidak ada jalan, kita bisa menciptakan jalan sendiri. Seperti kamu. Mileye berkata dengan serius. Kata-kata senior ini, ada juga orang yang pernah mengatakannya kepadaku. Ada sedikit keterkejutan di mata tetua berbaju putih, orang luar. Mileye mengangguk. Tetua berbaju putih tersenyum tipis, tampaknya, orang-orang hebat di dunia ini tidaklah sedikit. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke tempat di hadapan Mileye. Dulu, ada seorang kultivator pedang yang datang ke sini. Mileye berkata dengan suara berat, apa dia adalah seorang kultivator pedang yang mengenakan jubah putih awan? Mata tetua berbaju putih menampakkan sedikit keterkejutan, bagaimana kamu bisa tahu? Mileye tertawa, aku memiliki pedangnya, saat tiba di sini, pedang itu berdengung, aku berasumsi mungkin pemiliknya pernah datang ke sini.
Tetua berbaju putih tersenyum, ternyata begitu. Setelah bertemu dengan orang itu, aku tiba-tiba mengerti sebuah kalimat, ketika kita merasa berada di puncak paling tinggi, ternyata masih ada puncak yang lebih tinggi. Mileye berkata dengan serius, senior pernah bertarung dengannya. Tetua berbaju putih mengangguk, pernah. Mileye bertanya, siapa yang menang? Tetua berbaju putih berkata sambil tersenyum, aku kalah. Aku bahkan tidak bisa menahan satu serangannya. Mendengar ini, Mileye terlihat terkejut. Adelina Ye juga mengerutkan kening. Kekuatan tetua berbaju putih di hadapannya pasti sudah mencapai tingkat yang luar biasa, bahkan tidak bisa menahan satu serangan dari pihak lawan. Mileye berkata dengan suara berat, tidak bisa menahan satu serangannya. Tetua berbaju putih mengangguk, ya. Mileye bertanya, kenapa? Tetua berbaju putih tersenyum, ini kembali ke prinsip yang paling dasar, sesuatu yang kita semua sering lupakan. Mileye bertanya, apa? Tetua berbaju putih menatap Mileye, kesempurnaan. Mileye sedikit bingung, kesempurnaan. Tetua berbaju putih berkata dengan pelan, ketika kita melakukan sesuatu, bahkan jika itu adalah sesuatu yang sangat kecil, tapi jika kita bisa melakukannya dengan sempurna, itu juga sangat menakutkan. Kultivator pedang itu tidak berlatih hati, tidak berlatih hukum, tidak berlatih kebenaran agung, dan tidak berlatih tingkatan alam. Dia hanya berlatih pedang. Dia tidak berlatih hati, jadi dia tidak baik ataupun jahat. Dia tidak berlatih hukum, karena pedang adalah hukum, hukum adalah pedangnya. Dia tidak berlatih kebenaran agung, karena pedang adalah kebenaran agung adalah pedangnya. Dia tidak berlatih tingkatan alam, jadi tidak ada tingkatan alam, oleh karena itu dia tidak terikat oleh tingkatan alam. Setelah mengatakan ini, dia mengambil satu buah catur di depan papan catur dan meletakkannya di luar papan catur. Lalu berkata dengan pelan, dia tidak berada di dalam papan catur, dia adalah variabelnya sendiri. Orang seperti itu, bagi mereka yang berada di dalam papan catur, dia adalah yang tak terkalahkan, karena dia di luar papan catur, tidak dibatasi oleh aturan catur. Sementara aku, masih berada di dalam papan catur, jadi, dia membunuhku, cukup dengan satu jurus. Mileye berkata dengan serius, apa aku juga berada di dalam papan catur? Adelina Ye melihat Mileye, dia berpikir sejenak, lalu berkata, apakah kamu tidak bisa merasakannya sendiri? Mileye. Tetua berbaju putih tersenyum, kamu masih berada di dalam papan catur, tapi, sekarang kamu sudah akrab dengan aturan papan catur. Jadi, orang-orang di dalam papan catur ini, jarang yang bisa menjadi lawanmu. Tapi, kamu bukan tak terkalahkan, apakah kamu mengerti? Mileye mengangguk, aku mengerti. Tetua berbaju putih berpikir sejenak, lalu berkata, ada satu hal lagi, ini bukan tentang seni bela diri atau yang berkaitan dengan kitab Taoisme. Hanya beberapa pemikiran dariku sendiri, anak muda, apakah kamu mau mendengarnya? Orang bodoh pun tahu bagaimana harus memilih. Mileye segera berkata, senior, silakan katakan. Tetua berbaju putih memegang pion di tangannya, lalu berkata pelan, aku pernah mengorbankan banyak hal demi mengejar apa yang disebut kebenaran agung. Cinta, keluarga, persahabatan, semua ini pernah aku miliki, tapi kemudian, aku malah meninggalkan mereka untuk kebenaran agung yang ada di hatiku. Kemudian dia melihat Mileye dan Adelina Ye, anak muda, gadis misterius, mengejar kebenaran agung akan kesepian, benar-benar kesepian. Jangan sampai kalian meninggalkan orang-orang yang peduli pada kalian atau orang-orang yang kalian pedulikan hanya demi kebenaran agung yang ada di hati kalian. Saat kalian sampai di puncak tertinggi, tapi tidak ada satupun orang di sisi kalian,
Itu benar-benar menyakitkan, karena tidak ada yang dapat berbagi kegembiraan kalian, dan tidak ada yang bisa berjalan bersama kalian untuk melanjutkan perjalanan kalian di masa depan. Pada saat itu, tak terkalahkan bagimu adalah sebuah ironi, karena itu adalah tak terkalahkan yang kesepian. Mileye terdiam. Adelina Ye terdiam. Di suatu tempat jauh di langit, seorang gadis berpakaian polos tiba-tiba berhenti. Dia mengeluarkan sebuah boneka kayu, lalu menatap boneka kayu di tangannya sambil tersenyum tipis, kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Dahulu, dia tak terkalahkan, tapi sangat kesepian. Sekarang, dia masih tak terkalahkan, tapi tidak lagi kesepian. Bersambung.